Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Revi Zubaida dengan NIM 060207230050 dengan dosen pengampu Dr. Taufik MBDI dengan mata kuliah pembelajaran bahasa Arab MSD dan program studi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi inovatif dalam pembelajaran istimak dan kalam bagi siswa FI. Baik, yang pertama, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran kalam berupa dialog atau muhawarah. Nah, untuk pengertian dialog muhawarah dalam pembelajaran kalam adalah muhawarah merupakan suatu kegiatan berlatih berbicara dengan menggunakan bahasa Arab dan merupakan sarana utama untuk menciptakan rasa saling pengertian, komunikasi timbal balik dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Kegiatan berbicara mempunyai aspek komunikasi dua arah antara si pembicara dan juga pendengarnya. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan strategi dialog muhawarah adalah yang pertama ada tamhid. Nah, tamhid ini dilakukan sebelum mengawali pembelajaran. Misalnya, pendidik menyampaikan ucapan salam atau menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang kedua, pendidik membacakan materi mata pelajaran. Nah, peserta didik ini mendengarkan dan bukunya tertutup. Dan yang ketiga, itu peserta didik mendengarkan bacaan pendidik dan buku tertutup dan gambar yang terdapat pada buku. Lalu yang keempat, pendidik membacakan kembali dengan bacaan yang baik, sementara peserta didik mendengarkan sambil melihat buku. Lalu yang kelima, peserta didik mendengarkan bacaan pendidik, lalu meniru dan mengulanginya secara berkelompok sambil melihat dengan buku. Nah, lalu yang keenam, peserta didik mendengarkan bacaan pendidik, lalu meniru dan mengulanginya secara bersama-sama sambil melihat buku. Dan yang ketujuh, pendidik menyuruh seseorang atau dua orang peserta didik untuk mendengarkan, lalu meniru dan mengulanginya apa yang dibicarakan pendidik dilakukan dengan melihat buku. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah mendemonstrasikan hiwar. Pendidik menyuruh beberapa orang peserta didik secara bergiliran untuk mendemonstrasikan hiwar di depan kelas dengan dibagi peran masing-masing. Lalu selanjutnya, kelebihan dalam pembelajaran kalam melalui dialog muhawarah. Nah, metode ini melibatkan murid dengan pengajaran. Permasalahan yang disajikan sangat dinamis. Nah, lalu juga pembaca dan pendengar tertarik untuk terus mengikuti jalannya percakapan itu. Metode hiwar atau dialog dapat membangkitkan berbagai perasaan dan juga kesan untuk seseorang. Metode hiwar akan melahirkan sikap dan sifat yang baik, dapat mengetahui sampai sejauh mana materi pembelajaran telah dikuasai dan dipahami oleh siswa. Lalu juga mendorong dan merangsang siswa untuk berpikir. Juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan dan masalah yang belum dipahami. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran kalam dengan test-based learning. Nah, pengertian test-based learning dalam pembelajaran kalam. Strategi pembelajaran kalam berbahasa Arab menggunakan text-based learning atau TBL dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa dalam berbahasa Arab. TBL ini adalah metode pembelajaran bahasa berbasis tugas yang berfokus pada penggunaan bahasa autentik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bermakna dalam bahasa yang ditarget seperti bahasa Arab. Adapun langkah-langkah dari test-based learning dalam pembelajaran adalah yang pertama, ada pratugas. Nah, pratugas ini misalnya guru mengajarkan kosakata dan frasa untuk perkenalan diri. Contoh, ismi, yang berarti nama saya adalah. Lalu yang kedua adalah tugas. Siswa dibagi menjadi pasangan atau menjadi kelompok dua orang, di mana mereka akan saling bertanya tentang nama, usia, dan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Arab. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah pasca tugas. Nah, di sini siswa melakukan presentasi singkat tentang diri mereka menggunakan kalimat yang telah mereka buat. Guru memberikan umpan balik mengenai penggunaan bahasa mereka. Lalu selanjutnya ada kelebihan dalam text-based learning ini. Yang pertama, untuk memfasilitasi kolaborasi. Nah, di sini siswa
berkolaborasi dengan orang lain dalam mengerjakan tugas kelompok. Lalu yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Siswa banyak berkomunikasi dengan mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga itu bertanggung jawab. Siswa mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran yang melibatkan dirinya sendiri. Lalu yang keempat itu kemampuan berkomunikasi. Siswa dapat menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir itu memfasilitasi kepercayaan diri. Siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Arab. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.